Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak I Gusti Agung Ketut Gede Suasana, SEMM selaku dosen pembimbing Statistika Bisnis B4. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imade Wahyu Pradipta, nomor absen 1 dengan NIM 20075311075. Rekan saya Ayu Sufi Janati, nomor absen 2 dengan NIM 20075311096. Dan rekan saya Ninyoman Sinta Suwandani, nomor absen 3 dengan NIM 20075311098. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai distribusi frekuensi. Yang pertama, penyusunan tabel frekuensi kategorikal. Dalam menyusun tabel frekuensi, hanya menentukan kategori yang akan digunakan. Sangat subjektif sifatnya. Disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan tabel frekuensi itu sendiri, akan tetapi disarankan untuk memilih kategori yang telah lazim digunakan. Misalnya, pemerintah membagi tingkat pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Demikian juga kategori industri, yaitu industri kecil, menengah, dan besar. Kepadatan penduduk suatu daerah dikategorikan atas penduduk jarang, sedang, dan tinggi. Setelah kategori ditentukan, maka tinggal memasukkan data ke masing-masing kategori ini dan menjumlahkannya. Contoh 3/13. Di samping adalah data mengenai kepadatan penduduk per kilometer persegi di 16 provinsi dari 32 provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil pencacahan lengkap sensus penduduk tahun 2010. Seperti yang terlihat pada tabel. Berdasarkan data, tabel frekuensi yang disusun berdasarkan kategori kepadatan penduduk yang mengacu kepada kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Pembangunan Dasar, yaitu penduduk jarang dengan kepadatan kurang dari 200 jiwa per kilometer persegi, penduduk sedang dengan kepadatan antara 200 sampai 300 jiwa per kilometer persegi, dan penduduk tinggi dengan kepadatan penduduk lebih dari 300 jiwa per kilometer persegi. Maka, nomor 1, Daerah Istimewa Aceh termasuk ke dalam kategori jarang. Nomor 2, Provinsi Sumatera Utara termasuk ke dalam kategori jarang. Nomor 3, Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam kategori jarang. Nomor 4, Provinsi Riau termasuk ke dalam kategori jarang. Nomor 5, Provinsi Jambi termasuk ke dalam kepadatan jarang. Nomor 5, Kepulauan Riau termasuk ke dalam kategori sedang. Nomor 7, Sumatera Selatan termasuk kategori jarang. Nomor 8, Bengkulu termasuk ke dalam kategori jarang. Nomor 9, Lampung termasuk ke dalam kategori sedang. Nomor 10, DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori padat. Nomor 11, Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori padat. Nomor 12, Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam kategori padat. Nomor 13, DI Yogyakarta termasuk ke dalam kategori padat. Nomor 14, Jawa Timur termasuk ke dalam kategori padat. Nomor 15, Provinsi Bali termasuk ke dalam kategori padat. Dan yang terakhir, nomor 16, Nusa Tenggara Barat termasuk ke dalam kategori sedang. Maka, tabelnya akan seperti ini. Tabel 3.14. Kepadatan penduduk 16 provinsi dari 32 provinsi di Indonesia tahun 2010. Kepadatan penduduk, penduduk jarang dengan banyak provinsi 7, penduduk sedang dengan banyak provinsi 3, penduduk tinggi dengan banyak provinsi 6, sehingga totalnya ada 16 provinsi. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif. Untuk mengetahui secara cepat
proporsi atau persentase dari data yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu diperlukan distribusi frekuensi yang perlu dinyatakan dalam bentuk persentase atau fraksi. Tabel frekuensi sedemikian itu disebut tabel frekuensi relatif. Frekuensi relatif atau FR adalah frekuensi yang dinyatakan dalam angka relatif atau persentase. Frekuensi relatif tiap kelas dapat dihitung dengan rumus FR sama dengan frekuensi absolut tiap kelas per seluruh frekuensi dikali 100%. Contoh 3-14. Tabel 3.15, tabel frekuensi relatif penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Penghasilan per bulan 20-29 juta, banyak usaha rental 1, persentase 1,43%. Penghasilan 30-39 juta, banyak usaha rental 4, persentase 5,71%. Penghasilan per bulan 40-49 juta, banyak usaha rental 7, dengan persentase 10%. Penghasilan per bulan 50-59 juta, banyak usaha rental 13, dengan persentase 18,57%. Penghasilan per bulan 60-69 juta, banyak usaha rental 25, persentase 35,72%. Penghasilan per bulan 70-79 juta, banyak usaha rental 15, dengan persentase 21,43%. Penghasilan per bulan 80-89 juta, banyak usaha rental 5, dengan persentase 7,14. Sehingga total frekuensinya 70 dan frekuensi relatifnya 100%. Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dari tabel 3.15 antara lain adalah: yang pertama, usaha rental kendaraan roda 4 yang penghasilan per bulannya berkisar antara 20 juta rupiah hingga 29 juta rupiah sebanyak 1 unit usaha, atau 1,43% yang didapat dari 1 unit usaha per total unit usaha yaitu 70 dikali 100%. Yang kedua, usaha rental kendaraan roda 4 yang penghasilan per bulannya berkisar antara 70 juta rupiah hingga 79 juta rupiah sebanyak 15 unit usaha, atau 21,43% yang didapat dari 15 per 70 dikali 100%. Nomor 3, hanya 7,14% yang didapat dari 5 per 70 dikali 100% dari ke-70 usaha rental kendaraan roda 4 tersebut, penghasilan per bulannya berkisar antara 80 juta rupiah hingga 89 juta rupiah. Yang keempat, usaha rental kendaraan roda 4 tersebut 35,72% penghasilan per bulannya berkisar antara 60 juta rupiah hingga 69 juta rupiah. Yang kelima, secara kasar dapat dinyatakan bahwa rata-rata penghasilan usaha rental kendaraan roda 4 tersebut adalah sekitar 64,5 juta per bulan, diwakili oleh nilai tengah kelas dengan frekuensi tertinggi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dari suatu tabel frekuensi adalah frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang terletak di atas atau di bawah suatu nilai tertentu dalam suatu interval kelas. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, tabel 3.8. Tabel 3.8 ini merupakan
sumber dari tabel selanjutnya pada contoh distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari dapat ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sebelumnya. Tabel 3.16 distribusi kumulatif kurang dari penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari dapat ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sesudahnya sampai kelas itu sendiri. Tabel 3.18 distribusi kumulatif lebih dari penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Selanjutnya, grafik frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dapat digambarkan dengan histogram, poligon frekuensi, dan poligon frekuensi kumulatif. Yang pertama, ada histogram. Histogram adalah gambaran mengenai suatu distribusi frekuensi. Sumbu horizontal menunjukkan nilai-nilai data yang dinyatakan dalam kelas-kelas data, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi data. Skala horizontal boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas, atau dapat pula memakai angka yang mudah dan relatif bulat yang mendekati. Yang kedua, ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh titik tengah kelas dan frekuensi kelasnya dari suatu distribusi frekuensi atau dari sebuah histogram. Yang ketiga, ada poligon frekuensi kumulatif. Poligon frekuensi kumulatif atau sering disebut OGIF adalah diagram bentuk garis, sumbu vertikal menyatakan frekuensi kumulatif, dan sumbu horizontal menyatakan tepi kelas. Selanjutnya, ada diagram 3.1 histogram frekuensi penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Selanjutnya, terdapat penyajian grafik poligon dari tabel 3.15. Diagram 3.2 poligon frekuensi penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Selanjutnya, OGIF untuk data tersaji pada tabel 3.17 dan tabel 3.19 bentuknya sebagai berikut. Diagram 3.3 OGIF frekuensi penghasilan per bulan 70 usaha rental roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Kurva frekuensi. Kurva frekuensi adalah kurva yang diperoleh dari suatu tabel frekuensi dan seringkali bentuknya mendekati suatu fungsi tertentu. Pada umumnya, kurva frekuensi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kurva frekuensi simetris dan kurva frekuensi asimetris. Kurva frekuensi simetris. Apabila nilai min, nilai median, dan nilai modus pada suatu tabel frekuensi sama besar, atau nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus, atau dengan kata lain, nilai min, median, dan modus terletak pada satu titik, maka kurva frekuensi dapat disebut simetris atau berbentuk normal. Berikut ini adalah contoh-contoh dari kurva frekuensi simetris. Kurva frekuensi asimetris. Kurva frekuensi dapat disebut asimetris apabila kurva berbentuk menceng ke kanan atau ke kiri. Kurva frekuensi dapat berbentuk menceng ke kanan atau condong ke kiri apabila dalam suatu tabel frekuensi nilai min lebih besar dari nilai median, lebih besar dari nilai modus. Atau dengan kata lain, letak min paling kanan, letak median di tengah, dan modus letaknya paling kiri. Contoh dari kurva asimetris menceng ke kanan atau condong ke kiri dapat dilihat pada gambar. Kurva frekuensi dapat berbentuk menceng ke kiri atau condong ke kanan apabila dalam suatu tabel frekuensi nilai min lebih kecil dari nilai median, lebih kecil dari nilai modus. Atau dengan kata lain, min terletak paling kiri,
median terletak di tengah, dan modus letaknya paling kanan. Contoh dari kurva frekuensi menceng ke kiri atau condong ke kanan dapat dilihat pada gambar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.